Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya yaitu mengenai faktorisasi bentuk aljabar. Di video kali ini yang akan dibahas adalah soal-soalnya mengenai faktorisasi bentuk aljabar. Silakan simak dengan baik dan pahami juga penyelesaian soalnya ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang faktorisasi bentuk aljabar. Kita mulai dengan faktorisasi dengan menggunakan hukum distributif dulu ya. Kita bahas soal-soal yang ada di latihan 6. Kalian buka buku halaman 140. Dari soal yang paling mudah dulu nih ya. Soal nomor 1, 12A plus 18. Nah, caranya adalah di sini kan ada angka-angka dan ada variabel-variabel. Cari masing-masing FPB-nya. 12 dan 18 di sini. Jadi suku pertama ini suku kedua nih. Punya angka dan punya variabel. Nah, masing-masing sukunya ini kita cari FPB-nya. Ya. Faktorisasi itu artinya kalian rubah bentuk penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar yang berupa penjumlahan atau pengurangan dirubah jadi bentuk perkalian. Oke. Tadi caranya adalah cari dulu FPB-nya ya. Cari FPB-nya 12A plus 18. Jadi FPB dari 12 dan 18 nih. 6 ya kita dapatkan. Oke. 12 dan 18 itu sama-sama bisa dibagi berapa, dan bilangan terbesar yang bisa membagi kedua bilangan tersebut itu berapa. Nah, itu FPB-nya 6. 6 dikali berapa supaya jadi 12A. Jadi suku yang pertama dulu nih. Atau 12 dibagi 6 itu kan 2 ya. Nah, di sini variabelnya hanya A saja. Berarti 2A. Ya, atau 6 dikali berapa hasilnya jadi 12A. Berarti dikali 2A. 6 dikali berapa supaya jadi plus 18. Jadi plus 3. Nah, jawabannya ini nih. Udah selesai. 6 dikali 2A plus 3. Jangan dikalikan lagi, nanti jadi soalnya lagi, balik lagi ke soalnya yang ini 12A plus 18 ya. Oke. Ya, jadi jawabannya adalah 6 dikali 2A plus 3. Sudah selesai. Ini sudah menjadi bentuk perkalian. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berapa nih? Oke, sekarang coba ke soal nomor 5. 15A pangkat 6 ditambah 10A pangkat 4. Nah, ini kita cari 15 dan 10 itu FPB-nya berapa? Oke, FPB-nya kan 5 ya. Sama-sama bisa dibagi 5. Nah, di sini suku pertama ada variabel A, suku kedua juga ada variabel A. Nah, berarti kita bisa cari nih FPB-nya. FPB-nya itu adalah kalian pilih yang pangkatnya paling kecil di antara kedua suku itu. A pangkat 6 dengan A pangkat 4, berarti kalian pilih A pangkat 4. Nah, baru kalau sudah dapat FPB dari masing-masing sukunya atau dari masing-masing koefisien dan variabel, kita kalikan ya. 5A pangkat 4 ini dikali berapa sih supaya jadi 15A pangkat 6? 5 kali berapa supaya jadi 15? 3 ya. A pangkat 4 dikali berapa supaya jadi A pangkat 6? Tentu dikalinya dengan A juga ya, tapi A pangkat berapa? Nah, ingat ya, supaya hasilnya jadi 6, ini 4 ditambah berapa? Nah, tentu hasilnya adalah 4 ditambah 2, jadi 3A kuadrat. Lanjut, ini 5 dikali 5A pangkat 4 dikali berapa supaya jadi 10A pangkat 4? 5 kali berapa supaya jadi 10? Plus 2 ya. Nah, di sini A pangkat 4, di sini juga A pangkat 4. Berarti A pangkat 4 dikali berapa supaya hasilnya A pangkat 4? Nah, hasilnya kan 1 ya. Jadi tidak perlu dituliskan lagi satunya. Sudah selesai. 2 kali 1 itu kan sama dengan 2. Sudah, ini sudah jadi hasil akhirnya 5A pangkat 4 dikali 3A kuadrat plus 2. Oke, lanjut lagi. Soal nomor
8. Nih, tambah banyak variabelnya ya. 21 A X kuadrat Y pangkat 4 dikurangi 14 A X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, di sini variabelnya ada 3, ada A, X, Y. Pertama sama caranya ya, 21 dan 14 FVB-nya berapa nih? Nah, FVB-nya kan 7 ya. Di sini A-nya pangkat 1, suku kedua A-nya pangkat 1, suku pertama A-nya pangkat 1, suku kedua juga A-nya pangkat 1. Berarti FVB-nya adalah A. Ya. X kuadrat dengan X pangkat 3 berarti X kuadrat. Pilih pangkat yang terkecil. Y pangkat 4 dengan Y pangkat 2, jadi Y pangkat 2. Nah, setelah semuanya sudah dicari FVB-nya, baru kita cari dikali apa ya. 7 dikali berapa supaya jadi 21? 3 ya. Nah, di sini A pangkat 1-nya sudah jadi A pangkat 1 ya. Jadi tidak kita cari lagi A dikali A pangkat berapa. X kuadrat juga sama. Sudah sama-sama X kuadrat. Nah, Y kuadrat supaya jadi Y pangkat 4 berarti dikali Y kuadrat. Sudah selesai. Baru kita lihat suku kedua nih. 7 dikali berapa supaya jadi min 14? Berarti dikali min 2. A juga sudah jadi A pangkat 1 di sini. X kuadrat dikali berapa supaya jadi X pangkat 3? Berarti dikali X pangkat 1. Y kuadrat di sini sudah sama-sama Y kuadrat, berarti tidak usah dikalikan lagi. Y kuadrat kali 1 gitu ya. Nggak usah ditulis kalau 1. Nah, ini berarti sudah hasil akhirnya. 7AX kuadrat Y kuadrat dikali 3Y kuadrat dikurangi 2X ya. Oke, paham ya? Oke, kita beranjak ke soal yang lebih banyak lagi nih variabelnya atau sukunya. Coba ya kita lihat nomor 22 tuh. 22 8 M pangkat 3 N kuadrat dikurangi 16 M kuadrat N pangkat 4 ditambah 24 M pangkat 3 N pangkat 3. Oke, sama caranya seperti tadi. Cari FVB dari 8, 16, 24 berapa? Sama-sama bisa dibagi 8 ya. Berarti FVB-nya 8. Nah, sekarang M dan N-nya. M dan N-nya, M-nya pilih yang pangkat terkecil berarti M kuadrat. N-nya berarti N kuadrat juga. Oke, sudah dapat FVB dari masing-masing sukunya. Sekarang 8 dikali berapa supaya jadi 8? Dikali 1 ya. Cuma nggak perlu ditulis kalau 1. M kuadrat dikali berapa supaya jadi M pangkat 3? Berarti dikali M pangkat 1. Nah, di sini sudah sama-sama N kuadrat. Sekarang kita lanjut ke suku kedua. 8 dikali berapa supaya jadi min 16? Berarti dikali min 2. M kuadrat sudah sama-sama M kuadrat. N kuadrat dikali berapa supaya jadi N pangkat 4? Berarti dikali N kuadrat ya. Sekarang kita lanjut ke suku ketiga. 8 dikali berapa supaya jadi 24? Plus 3 ya. M kuadrat dikali berapa supaya jadi M pangkat 3? Dikali M. N kuadrat dikali berapa supaya jadi N pangkat 3? Dikali N ya. Nah, sudah selesai nih. Kalau sudah kita kalikan semuanya ya, berarti kita sudah dapat nih faktornya ini. 8 M kuadrat N kuadrat dikali M min 2N kuadrat plus 3MN. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah kita bahas soal latihan 7 halaman 142 tentang faktorisasi selisih 2 kuadrat ya. Jadi ada selisih 2 kuadrat nih. Contoh yang paling mudahnya ya kita bahas dari soal nomor 1, P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Jadi ada 2 kuadrat nih. Dan di antara 2 kuadrat itu tuh ada selisihnya.
dikurangi gitu ya. Nah, faktornya kalau sudah bentuknya seperti ini mudah. Faktornya adalah P plus Q dikali P min Q. Jadi P ini tanpa kuadrat ya, atau akarnya dari P kuadrat, P ditambah dengan Q ya, ditambah Q. Terus yang kedua adalah P dikurangi Q. Selesai sampai situ. Kalian mau buktikan apakah ini benar, kalian kalikan saja ini P plus Q dikali P min Q, pasti hasilnya adalah P kuadrat dikurangi Q kuadrat, seperti itu ya. Oke, kita coba soal lain. Intinya kalian bisa merubah soal menjadi ada 2 kuadrat, bentuk selisih kuadrat. Setelah itu kalian mudah untuk mencari faktornya ya. Coba kita jawab soal nomor 6, Y kuadrat min 25. Nah ini Y kuadrat sudah bentuknya kuadrat, tapi 25 belum bentuknya menjadi bilangan kuadrat. Kita rubah saja jadi 5 kuadrat. Nah kalau sudah kayak gini faktornya jadi Y plus 5 dikali Y min 5. Selesai, seperti itu ya, mudah ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor berapa nih? Oke, soal nomor 12. Coba 64 K kuadrat dikurangi 9. Nah kan intinya kita mau cari berapa kuadrat dikurangi berapa kuadrat gitu ya. Kalau 9 gampang ya, 3 kuadrat. Nah di sini kita cari dulu. Nah yang 64 K kuadrat ini hasil dari berapa kuadrat sih? Nah berarti satu-satu, karena di sini ada 2 nih. Ada koefisiennya adalah 64 dan bisa dikuadratkan ya, bisa dibuat jadi bilangan kuadrat. 64 itu kan 8 kuadrat ya. Nah K kuadrat itu kan hasil dari K dikuadratkan, jadi kita gabungkan 8K kuadrat gitu. 8K dikuadratkan. Oke, sebelumnya kan kalian sudah belajar pemangkatan bentuk aljabar ya. Jadi 8K dikuadratkan itu hasilnya adalah 64K kuadrat. Nah kalau sudah bentuknya selisih 2 kuadrat seperti ini, berarti faktornya ya sudah jadi 8K plus 3 dikali 8K min 3. Dan ingat, ini tidak selalu plusnya harus di depan. Kalian boleh faktornya jadi 8K min 3 dikali 8K plus 3, sama saja. Yang namanya perkalian itu boleh berlaku sifat komutatif ya, boleh ditukar seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut soal yang suku kuadrat dua-duanya itu apa ya, ada variabelnya lah. Contohnya kayak gini nih. Contohnya nomor 16 P kuadrat dikurangi 49 Q kuadrat. Nah kan kita harus cari nih, ini selisih 2 kuadratnya. 16 P kuadrat itu berarti hasil dari 4 P dikuadratkan. 49 Q kuadrat itu hasil dari 7 Q dikuadratkan. Ingat, dikasih tanda kurung, jangan nulisnya 7Q kuadrat seperti ini. Kalau seperti ini artinya yang dikuadratkan hanya Q saja, 7-nya tidak. Tapi kalau dikasih tanda kurung seperti ini artinya 7-nya juga dikuadratkan ya. Penting sekali kalian harus perhatikan tanda kurungnya. Nah kalau sudah seperti ini kan sudah mudah nih, faktornya jadi 4P plus 7Q dikali 4P min 7Q. Sudah selesai seperti itu ya. Oke, sekarang bentuk soal yang lain. Coba sekarang kita bahas soal nomor 19, 2A kuadrat min 32. Nah ini kan tujuan awalnya biasanya kita mengerjakan seperti ini ya, cari selisih 2 kuadratnya. Tapi di sini 2 itu tidak bisa dibuat jadi bilangan berapa kuadrat. Ada sih akar 2 kuadrat ya, cuma kalian kelas 7 belum belajar itu ya. Jadi caranya adalah
Yang pertama adalah kalian harus faktorkan dulu dengan cara distributif seperti materi sebelumnya ya, materi sebelum faktorisasi selisih 2 kuadrat ini. Faktorkan dulu 2 dan 32 itu, cari FPB-nya dulu. Sama-sama bisa dibagi berapa? Oke, sama-sama bisa dibagi 2 ya. 2 dikali berapa supaya jadi 2A kuadrat? Berarti 2 dikali A kuadrat. 2 kali berapa supaya jadi 32? Berarti 16. Nah, baru deh bentuk yang ada di dalam tanda kurung ini yang kita cari selisih 2 kuadratnya. Nah, oke, jadi 2 A kuadrat min 16-nya kita cari bentuk selisih 2 kuadratnya. A kuadrat itu kan A dikuadratkan, 16 itu kan 4 dikuadratkan. Ingat ya, ini di depannya masih ada 2-nya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kan mudah, faktornya jadi A plus 4, ini A min 4. Jadi faktor dari 2A kuadrat min 32 itu di depannya ada 2-nya nih, 2 dikali A plus 4 dikali A min 4. Oke, selanjutnya kalian buka buku latihan 8 halaman 145 ya. Jadi ini adalah faktorkanlah bentuk aljabar AX kuadrat plus BX plus C, tapi untuk yang A-nya sama dengan 1 dulu ya. Jadi koefisien dari variabel yang pangkat 2-nya itu 1 variabel koefisiennya. Ya. Oke, kita bahas latihan 8. Soal nomor yang mudah dulu deh, soal nomor 3. Nih, X kuadrat plus 4X plus 3. Oke, kemarin itu kan dibahas ya caranya. Kalau untuk yang koefisien dari variabel pangkat 2-nya itu 1, ini kan koefisiennya 1 nih, cuma nggak ditulis. Nah, itu caranya adalah kalian cari 2 bilangan yang kalau dijumlah hasilnya koefisien dari variabel pangkat 1-nya berarti 4, kalau dikali hasilnya adalah konstantanya 3. Nah, itu berapa dan berapa? Nah, kita tahu 3 itu kan cuma perkaliannya 1 kali 3 ya, berarti ini otomatis 1 kali 3. Nah, berarti 2 bilangan yang kalau dijumlah 4 juga sama, 1 tambah 3. Ini otomatis 2 bilangan ini tuh sama ya, harus sama nih, ini harus sama. Nah, kita sudah dapat nih, angkanya adalah 1 dan 3. Ya sudah, kalau kalian sudah dapat bilangannya 1 dan 3, itu faktornya mudah. Faktornya X, karena 1 dan 3 ya, satunya positif berarti X plus 1, 3-nya juga positif, X plus 3. Sudah selesai seperti ini hasilnya, X plus 1 dikali X plus 3, seperti itu. Kalau variabelnya Y, ya udah Y plus 1 dikali Y plus 3, tergantung variabelnya ya, variabel di soalnya. Kalau P, ya kalian ganti lagi P plus 1 dikali P plus 3, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berapa ya? Coba kita kerjakan soal nomor 11. Oke, soal nomor 11 itu P kuadrat min P min 56. Oke, cari 2 bilangan yang kalau dijumlah hasilnya min 1, kalau dikali hasilnya min 56. Ingat ini negatif, negatifnya ikut ya, termasuk. Oke, kita lebih gampangnya itu adalah cari perkaliannya dulu. 56 karena hasil kalinya negatif, berarti salah satu bilangannya tuh negatif. Kita tahu 56 itu kan 56 ya. 56 itu 1 kali 56, 2 dikali 28, 3 nggak bisa ya, 4 14 ya, 8 7. Nah, di antara perkalian ini nih, mana yang kalau dijumlah atau penjumlahan atau
selisihnya itu sama dengan 1 atau min 1 nih, bisa dibuat jadi min 1 gitu. 156 kan kalau dijumlah jadi 57, selisihnya 55. 2 sama 28 kalau dijumlah 30, selisihnya 26. Gak bisa juga. 4 sama 14 kalau dijumlah 18, selisihnya 10. 8 sama 7 ini kalau dijumlah 15 dan selisihnya 1. Nah berarti kita udah dapet nih 8 sama 7. Tinggal kita cocokkan mana yang positif dan mana yang negatifnya. 8 dan 7 ya. 8, 7. 8, 7 tulis dulu deh. Nah supaya hasilnya jadi min 1 berarti yang mana yang negatif ya. Berarti yang negatifnya itu adalah min 8-nya. Kenapa min 8-nya bukan 7-nya? Coba aja kalau 8 ditambah min 7 itu hasilnya adalah plus 1 bukan min 1 ya. Oke, untuk ngecek positif negatifnya kalian ceknya di penjumlahannya seperti itu. Berarti kita sudah dapat nih bilangannya adalah min 8 dan 7. Oke, karena sudah dapat bilangannya min 8 dan 7, berarti faktor dari P kuadrat min P min 56, P kuadrat min P min 56, faktornya adalah P min 8 dan P plus 7. P min 8 dikali P plus 7. Sudah selesai ini hasilnya. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 20. Masih di latihan 8 halaman 145. Ini kalian jangan bingung karena ada dua variabel M dan N. Caranya masih sama sebenarnya ya. Cuma nanti di faktornya aja ada dua variabel. Jadi kalian cari dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 9, kalau dikali hasilnya min 90. Ya. Kuncinya adalah di perkalian dulu. Kalian cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya min 90. Nah, hasil kalian negatif berarti salah satu bilangannya negatif ya. Nah, mana yang selisih atau kalau dijumlah hasilnya 9. Oke, kalau kalian sudah terbiasa latihan soal pemfaktoran akan lebih cepat ketemu sih sebenarnya ya. Nah, kita dapat nih bilangannya itu adalah 15 dan 6. 15 dan 6. Nah, tulis lagi di sini 15 dan 6. Cuma mana nih yang kalau dijumlah hasilnya 9? Salah satunya harus negatif karena kalau dikali kan hasilnya negatif nih. Nah, ternyata hasil yang negatif adalah min 6-nya ya. Oke. Berarti kita sudah dapat bilangannya adalah 15 dan min 6. Faktornya apa? Ya di sini variabelnya ada dua, ada M dan N. Jadi di sini M. Depannya sudah pasti M sih ya. Tadi 15 dan plus 15 dan min 6. Nah karena di sini ada N nih, ada N nih. Nah belakangnya ini 15 nya itu ada 15N dan min 6N seperti itu ya. Sama nanti kalian kalau ketemu soal lain nih di latihan 8, misalkan kalian mau coba soal nomor 21 dari nomor 15 ya, 15, 16, 17, 18, 20, 19, 20, 21, 22 itu kan ada dua variabel nih. Caranya sama, tapi faktornya aja nih. Di suku keduanya itu adalah variabel yang lainnya. Nih, ini tambahin N seperti itu. Oke, selanjutnya kalian buka latihan 9 halaman 147. Ya ini kita faktorkan bentuk aljabar ax kuadrat plus bx plus c. Jadi yang a nya itu tidak sama dengan 1 ya, berarti lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Oke, ini juga sudah dijelaskan caranya dengan menggunakan perkalian silang ya. Coba kita bahas beberapa soal. Oke, kita bahas soal nomor 3 coba ya. 5x kuadrat plus 13x plus 6. Jadi yang kita cari
perkaliannya adalah ini nih, 5x kuadrat sama 6. 5x kuadrat itu kan perkaliannya 5x dikali x ya. Emang ini kelemahannya adalah mencari perkaliannya itu coba-coba. Karena ini 5 kan kebetulan kita taunya 5 kali 1 atau 1 kali 5 aja ya. Kalau misalkan koefisiennya 12 misalkan, 12 itu kan bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4 gitu ya. Nah itu bisa dicoba-coba. 6 itu perkaliannya 2 kali 3. Nah apakah ketika kita kalikan silang perkalian ini, hasil perkaliannya kita kalikan ya, hasil perkaliannya kita jumlahkan, maksudnya itu hasilnya akan sama dengan 13x atau tidak. Kalau sama dengan 13x berarti sudah benar. 5x kali 3 itu kan 15x ya. X kali 2 2x. Nah apakah ini kalau dijumlah jadi 13x? Tidak ya, ternyata ya. Oke, berarti coba kita tukar posisinya ya. Kita tukar nih, jangan 2-nya yang di atas. Coba kita tukar 3-nya yang di atas, 2-nya yang di bawah. Oke, kita jumlahkan. 5x kali 2 10x, x kali 3 3x, kalau dijumlah jadi 13x. Nah berarti sudah cocok nih, sudah sama dengan ini 13x. Nah faktornya gimana kalau sudah dapat nih? Nah faktornya itu adalah bukan silangnya ini, tapi lurusnya. Faktor dari 5x kuadrat plus 13x plus 6 adalah, jadi 5x lurus ya, plus 3, sesuai kalau 3-nya positif berarti plus 3, terus ini x plus 2. Nah ini faktornya nih, ini nih jawabannya yang ini, 5x plus 3 dikali x plus 2 ya. Oke, selanjutnya masih di latihan 9 halaman 147, kita bahas soal nomor 13. Faktorkanlah 12y kuadrat min 26y ditambah 10. Nah 12y kuadrat kita coba perkaliannya 3y dikali 4y ya. Nah 10 itu kan 5 kali 2. Nah sekarang kalian perhatikan di sini, kalau hasil kalinya positif itu bisa dua-duanya positif atau dua-duanya negatif ya. Tapi karena di sini hasil penjumlahan dari perkaliannya nanti, perkalian silangnya nih hasilnya harus negatif, berarti dua-duanya negatif nih ya. Coba apakah cocok? 3y kali min 2 min 6y, 4y kali min 5 min 20y. Kalau kita jumlah jadi min 26y. Ternyata benar ya. Nah berarti nih faktornya adalah yang lurusnya. Faktornya adalah 3y min 5 dikali 4y min 2. Sudah seperti itu. Selesai.